Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai instrumen kebijakan dalam mengendalikan pencemaran. Jadi kita sudah banyak berbicara tentang berbagai jenis sumber daya di dalam SDAL ya, bagaimana ekstraksinya, bagaimana apa namanya uh, pencemaran yang ditimbulkannya dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana kita mengendalikan pencemaran itu kan itu yang penting ya. Nah tentu untuk kita bicara tentang bagaimana mengendalikan pencemaran maka kita bicara tentang the role of the government, peran pemerintah ya dalam mengendalikan pencemaran itu. Nah sehingga ada instrumen-instrumen kebijakan ya yang dapat dipilih diambil oleh pemerintah ya untuk mengendalikan pencemaran. Nah, pertama kita harus mengerti dulu konsep yang disebut dengan marginal abatement cost, biaya pengurangan pencemaran. Abatement cost itu adalah biaya pengurangan pencemaran ya. Jadi apa berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan gitu ya untuk mengurangi pencemaran. Itu abatement cost. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya penerapan teknologi tinggi yang memungkinkan pencemaran itu menjadi rendah ya. Uh, yang tentu saja untuk membeli teknologi itu biayanya kan mahal ya. Nah, sehingga itu yang disebut dengan abatement cost ya. Atau penerapan protokol manajemen yang baru gitu ya, yang harus menambahkan katakan saja misalnya menambah SDM untuk mengontrol pencemaran. Tentu ini membutuhkan biaya tambahan. Nah ini yang disebut dengan abatement cost. Nah seberapa banyak biaya tambahan, seberapa banyak abatement cost ini ditambah gitu ya untuk mengurangi satu unit pencemaran itu dikenal dengan marginal abatement cost ya. Jadi mirip dengan konsep marginal cost ya, tapi dalam hal ini lebih spesifik ke marginal abatement cost gitu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan teman-teman kurva dari marginal abatement cost itu kurang lebih dia begini. Ini adalah rupiah dari berapa biayanya gitu ya, cost-nya gitu ya, dan yang ini adalah pencemarannya. Jadi kita gambarkan dengan misalnya S gini ya. S ini maknanya pencemaran. Nah, marginal abatement cost itu kira-kira kurvanya, enggak kira-kira ya, bentuk kurvanya itu seperti ini. Ini kurva disebut dengan kurva MAC atau marginal abatement cost ya. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Ini menggambarkan bahwa semakin tinggi biaya yang dikeluarkan ya untuk abatement cost, semakin rendah tingkat pencemarannya. Nah, sebut saja ini S1 misalnya ya. Tapi semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk abatement cost, maka pencemarannya akan semakin besar. Nah, ini masuk akal. Kenapa? Karena setiap kali perusahaan atau sektor industri itu menambah biaya produksinya dalam rangka menangani pencemaran, maka tentu pencemarannya jadi akan semakin sedikit, tapi kan biayanya jadi semakin banyak gitu loh. Nah, jadi itu bentuk dari marginal abatement cost. Nah, permasalahannya adalah karena ini berbiaya mahal ya untuk beli teknologi baru atau menambah manajemen dan sebagainya, maka pelaku usaha industri itu cenderung tidak mau membayar abatement cost itu. Cenderung nggak mau dia bayar abatement cost-nya. Ya. Oleh karenanya dibutuhkan upaya memaksa dari pemerintah untuk mengendalikan pencemaran itu. Ya, sebab ya kalau tidak dikendalikan ya tadi tidak mau dibayar oleh pelaku usaha ini karena biayanya mahal. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya, kerusakan lingkungannya jadi parah dan yang dirugikan adalah masyarakat. Yang pada akhirnya nanti uang negara harus keluar untuk mengatasi itu gitu ya. Nah, dalam upaya memaksa tersebut, nah pemerintah dapat menggunakan pendekatan pasar atau market base
dan juga pendekatan non pasar, yaitu command and control. Jadi dua pendekatan ini yang bisa dipilih oleh negara, oleh pemerintah untuk mengendalikan pencemaran itu. Nah, apa aja instrumen kebijakan dari masing-masing pendekatan ini? Ini dia. Pertama yang market based approach ya. Nah, ada setidaknya dua gitu ya yang bisa digunakan di sini. Yang pertama yang disebut dengan transferable discharge permit. Ya, jadi izin mentransfer izin pencemaran lah sebenarnya ini maksudnya ya. Nah, konsepnya gimana? Jadi dengan konsep TDP ini transferable discharge permit ini TDP gitu ya. Ini pemerintah menerbitkan izin pencemaran yang dapat diperjualbelikan swasta. Jadi caranya begini. Sebelum menerbitkan izin pencemaran, pemerintah terlebih dahulu menetapkan batas maksimum dari pencemaran yang dapat diizinkan. Misalnya, berapa banyak maksimum karbon monoksida yang boleh tersedia, yang boleh diciptakan oleh sebuah industri. Berapa banyak emisi karbon maksimum yang boleh diciptakan oleh aktivitas industri tertentu misalnya. Nah, itu kan ada batas maksimumnya. Nah, setelah ditentukan batas maksimum itu, kemudian pemerintah memberikan izin pencemaran kepada perusahaan yang mau beroperasi. Katakan saja saya mau bikin perusahaan industri A, maka saya ajukan ke pemerintah untuk mendapatkan surat izin pencemaran itu, tentu membayar sejumlah uang tertentu gitu ya. Nah, saya didapatkan izin gitu. Misalnya batas maksimum pencemaran yang ditetapkan pemerintah adalah 1000 misalnya ya. 1000 pencemaran misalnya, 1000 unit pencemaran. Lalu ketika saya mengajukan izin pencemaran itu, saya diberikan izin 100 unit pencemaran aja. Saya membayar sejumlah sekian gitu ya. Nah, jadi artinya saya tidak boleh mencemari lingkungan dari aktivitas usaha saya melebihi 100 unit tadi itu. Nggak boleh lebih dari itu, karena saya melanggar izin jadinya gitu kan. Nah, yang setelah saya dapatkan izin itu dari pemerintah, saya sebagai pemegang izin, pemegang TDP ini, saya berhak untuk memperjualbelikan izin ini kepada pelaku usaha lain gitu loh, ya. Nah, misalnya uh, saya misalnya bisa menerapkan teknologi tinggi sehingga pencemaran saya jadi pencemaran saya jadi sedikit dari aktivitas usaha saya, maka saya nggak memerlukan izin ini, saya jual aja sebagiannya atau bahkan seluruhannya. Ya, dari 100 yang saya punya, saya jual 50-nya misalnya gitu ya, kepada pelaku usaha lain. Jadi pelaku usaha itu tidak perlu mengajukan izin ke pemerintah, tapi dia perlu beli di saya aja gitu loh. Ya, kenapa nggak ajukan di pemerintah langsung? Karena ceritanya kan di pemerintah itu ada kapasitas maksimumnya yang 1000 tadi, udah habis dibeli oleh pelaku-pelaku usaha, sekarang tersedia hanya di pasar gitu. Jadi setiap pelaku usaha mau mendapatkan TDP, dia nggak bisa lagi ajukan izin ke pemerintah karena udah habis kuotanya, tapi bisa membeli kepada perusahaan lain. Nah, itu konsep TDP. Ya, itu konsep TDP. Nah, jadi saya bisa memperjualbelikan TDP yang saya punya. Nah, selama dia masih ada gitu loh. Jadi maksudnya kalau izin pencemaran saya adalah 100, saya sudah pakai 90, kan masih ada sisa 10 itu. Sisa 10 itu bisa saya pakai sendiri, bisa saya jual gitu loh. Nah, itu maksudnya izin pencemaran. Jadi diizinkan mencemarkan, tapi pada kapasitas maksimum tertentu gitu ya, yang itu harus dibayar, dikompensasi oleh perusahaan itu, yang kompensasi itu digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat dari pencemaran itu gitu. Nah, itu konsep TDP namanya ya. Nah, memang sistem ini sulit diterapkan sebab ada kesulitan dalam penentuan harga dari setiap unit pencemaran. Misalnya 1 unit karbon itu dihargai berapa sih? Nah, itu kan sulit untuk kita atur gitu ya. Tapi sebagai sebuah pendekatan ini ada konsep ini gitu. Nah, yang kedua adalah pajak pencemaran ya. Jadi pemerintah menerapkan pajak pencemaran kepada pelaku usaha yang mencemari lingkungan ya. Nah, ini pajak pencemaran ini adalah jenis pajak yang berbeda dengan pajak usaha atau pajak-pajak lainnya. Jadi pengusaha itu dia harus membayar pajak usahanya, pajak penghasilannya, sekaligus pajak pencemarannya gitu loh. Nah, jadi besarnya nilai pajak pencemaran ini seberapa banyak, itu bergantung pada jenis bahan pencemarnya, kuantitas bahan pencemarnya, dan luas areal yang tercemar gitu ya. Nah, sehingga memang perlu ada perhitungan dari setiap jenis bahan pencemar itu kira-kira nilai pajaknya berapa. Dan memang ini bukan satu yang mudah sih untuk ditetapkan gitu ya, tapi bisa sebenarnya. Nah,
Tapi perlu diperhatikan bahwa kalau pajak pencemaran ini terlalu tinggi, dia bisa mendistorsi ekonomi. Mendistorsi ekonomi ini artinya mengganggu perekonomian gitu ya. Karena kalau pajak terlalu tinggi, biaya produksi menjadi mahal bagi pengusaha yang akibatnya adalah pengusaha tidak mampu berproduksi yang bisa-bisa menyebabkan gagal produksi sehingga PDB menjadi turun gitu ya. Tapi kalau tidak ada pajak pencemaran ini juga bahaya sebab apa namanya nanti tidak ada kontrol terhadap proses operasi produksi itu sehingga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan atau pencemaran yang lebih baik. Nah, sehingga secara menggunakan dengan ini bisa menggunakan dua pendekatan ini gitu ya, secara dengan pendekatan pasar gitu ya. Ada dua cara, dua instrumen yaitu TDP tadi dan yang kedua adalah pajak pencemaran ini. Nah, lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan command and control, ya, perintah dan kendali. Jadi nggak perlu repot-repot bikin aturan pajak gimana, TDP bagaimana, itu terlalu rempong, itu urusannya memang urusan ekonomi ya. Nah, dengan pemerintah kan punya power untuk memerintah, untuk mengatur. Nah, dengan konsep atau pendekatan command and control ini, pemerintah langsung menetapkan sikap atau perintah atau kebijakannya untuk mengontrol pencemaran. Misalnya apa? Misalnya zero waste industry program ya. Misalnya ada program apa industri baru diizinkan untuk berproduksi kalau dia menerapkan teknologi zero waste atau sampah nol misalnya. Ya. Jadi industri itu baru boleh beroperasi ya kalau dia bisa membuat tidak ada pencemaran di situ. Jadi semua limbahnya dimanfaatkan gitu misalnya. Atau pemerintah memaksa industri tertentu untuk menggunakan jenis teknologi tertentu yang sudah terbukti misalnya tidak mencemari lingkungan. Yang kalau dia tidak gunakan teknologi itu ya dilarang aja beroperasi. Atau pemerintah bisa melarang penggunaan teknologi tertentu atau bahan industri tertentu yang itu berbahaya bagi lingkungan. Misalnya penggunaan bahan kimia tertentu atau misalnya dalam sektor kelautan misalnya ya, menangkap ikan menggunakan bom misalnya, itu kan bisa dilarang oleh pemerintah. Itu maksudnya pendekatan command and control ya. Nah, jadi pemerintah memerintah secara langsung melarang penggunaan jenis teknologi tertentu atau bahan industri tertentu atau ya memerintahkan mengharuskan memaksa pelaku industri untuk menggunakan teknologi tertentu. Nah, adapun kontrol itu dilakukan dengan memberi sanksi ya. Jadi kalau ada pengusaha yang melanggar ketentuan, sanksi aja. Nah, sanksinya itu dapat berupa yang sifatnya administratif misalnya atau bisa bersifat finansial. Administratif itu maksudnya cabut izinnya misalnya ya. Tidak boleh beroperasi lagi ya atau apa gitu ya, atau bisa secara finansial kenakan denda, penalti dan sebagainya, atau bahkan kalau parah itu bisa dihukum, disanksi dengan hukum pidana, di penjara gitu ya. Nah, jadi itu pendekatan command and control dan pendekatannya bukan pendekatan pasar. Kalau yang tadi kan pendekatan pasar ya. Nah, jadi kira-kira itu beberapa instrumen yang bisa digunakan oleh pemerintah, oleh negara untuk mengendalikan pencemaran. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.